Karena hidup kita ini tidak berdasarkan permintaan kita, maka kita sebagai manusia hanya bisa menjalani hidup ini saja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, lalu untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur ini Allah akan selalu memberikan istiqomah dalam ketaatan dan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib berwasiat khususnya kepada diri sendiri dan umumnya kepada kita semua, mari sama-sama kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam waktu yang sangat singkat ini khatib akan mengangkat satu tema, yaitu memenuhi panggilan Allah. Jamaah sekalian, sering kita mendengar istilah panggilan Allah, dan kalau kita mendengar istilah panggilan Allah, selalu kita hubungkan dengan ibadah haji. Padahal kalau bicara tentang panggilan Allah itu ada 3 macam. Pertama ada panggilan hidup, kedua ada panggilan mati, lalu yang ketiga adalah panggilan haji. Panggilan yang pertama adalah panggilan hidup. Kenapa hidup ini merupakan panggilan Allah? Karena hidup kita ini tidak berdasarkan permintaan kita. Hidup kita ini bukan berdasarkan kemauan kita. Hidup ini juga bukan berdasarkan pesanan kita. Kalau boleh hidup ini memesan, kita akan pesan, ya Allah jadikan hidup kami orang kaya. Kalau boleh hidup ini memesan, kita akan minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku ini menjadi anaknya Rasulullah. Itu kalau boleh meminta. Tetapi kehidupan manusia itu tidak berdasarkan permintaan manusia, bukan berdasarkan maunya manusia, tapi hidup kita ini
berdasarkan maunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia hanya bisa menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hidup kita ini. Ini yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah surat 9 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakan wahai Rasul, tidak ada sesuatu yang menimpa manusia, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini kecuali sesuatu itu telah ditentukan, telah ditetapkan, telah diskenariokan oleh Allah. Maka huwa maulana, jadikan Allah tempat bersandar kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu hanya bisa berserah diri. Jamaah sekalian, jangankan sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia, daun yang jatuh dari ranting pohon saja, itu pun jatuh, tidak ada kebetulan, itu pun mengikuti ketetapannya Allah. Tidak ada dalam hidup ini kecuali apapun yang terjadi itu mengikuti gerakan gelombang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia hanya bisa menjalani hidup ini saja. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Karena hidup ini memang bukan mau-maunya kita. Hidup ini hakikatnya adalah mengikuti apa yang dimaui oleh Allah. Jalani aja hidup ini dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Tidak selamanya hidup ini susah terus, dan juga tidak selamanya hidup ini senang terus. Dalam hidup ini kadang senang, kadang susah. Inilah dinamika hidup. Dalam hidup ini akan normal kalau kadang hidup ini senang dan kadang hidup ini susah. Hidup ini akan normal kalau kadang kita tersenyum dan kadang kita menangis. Yang enggak normal kalau hidup ini tersenyum terus. Yang enggak normal kalau kita ini senang terus. Dan berapa banyak orang yang senang terus malah lupa diri, lupa daratan, Pak. Makanya kenapa dalam hidup ini Allah berikan kadang senang, kadang susah, biar seimbang. Kalau orang senang terus, lupa diri, maka dikasih susah, biar seimbang. Karena biasanya kalau orang dalam keadaan susah, itu mau dekat sama Allah. Orang kalau lagi sulit, Pak, dia butuh sama Allah. Ini tabiat manusia. Makanya dalam hidup ini, kalau kita diberikan kenikmatan, jangan lupa diri. Karena nggak selamanya hidup ini nikmat terus. Dan kalau kita diberikan kesulitan, nggak usah kita putus asa. Karena tak selamanya hidup ini sulit dan susah terus. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu surat Al-Hadid surat 57 ayat 23. Agar hidup ini jangan tenggelam dalam kesedihan, tapi juga jangan dalam hidup ini kita dalam kegembiraan yang berlebihan. Biasa-biasa saja. Lalu panggilan yang kedua adalah panggilan kematian. Kematian itu panggilan Allah, itu ketetapan Allah. Kematian tidak ada hubungannya dengan peristiwa. Kematian tidak ada hubungannya dengan usia tua, dengan usia muda, dengan sehat, dengan sakit. Kematian itu hubungannya dengan panggilan Allah, dengan takdir Allah. Maka sangat tidak tepat kalau kita dengar berita kematian, lalu kita kepo, kita bertanya, meninggalnya kenapa? Kenapa harus begitu pertanyaannya? Lalu dijawab, emang udah tua, emang udah sakit-sakitan. Jadi seolah-olah kematian itu dihubungkan dengan sakit, dengan usia tua. Padahal berapa banyak orang meninggal tanpa gejala. Berapa banyak orang meninggal belum sampai usia tua. Berapa banyak bayi meninggal, anak muda meninggal, malah yang tua belum meninggal. Berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala. Banyak di sekitar kita.
Ada orang sudah koma di rumah sakit berhari-hari, sudah koma, bahkan dikumpulkan keluarga, doain biar cepet. Tapi kalau Allah belum saatnya mengambil nyawanya, nggak bisa. Karena kematian nggak ada hubungannya dengan sakit, kematian nggak ada hubungannya dengan sehat, kematian juga nggak ada hubungannya dengan usia muda, dan kematian nggak ada hubungannya dengan usia tua. Kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Kalau takdir kematian sudah datang, Pak, nggak harus masuk rumah sakit, nggak harus nunggu usia tua. Di tempat masjid ini pun kita bisa meninggal dengan tiba-tiba. Kam min sahihin yamutu bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala. Kita sering dengar berita, Pak, ada orang lagi olahraga tiba-tiba jatuh meninggal pada saat olahraga. Ada yang lagi goes sepedaan tiba-tiba nggak sampai rumah. Ada orang yang meninggal karena kecelakaan, ada orang meninggal karena sakit dan seterusnya. Sakit, peristiwa, kecelakaan itu hanya sebab. Tanpa sebab itu kematian pasti datang. Maka kematian sesungguhnya bukan untuk ditakuti, tapi kematian itu sepatutnya dipersiapkan, Pak. Ada orang ditanya, takut mati? Takut, tapi senang berbuat dosa. Itu bohong takut matinya. Orang yang takut mati, dia akan sibuk untuk memperbaiki diri, karena kebaikan itulah bukti bahwa dia mempersiapkan bekal untuk kematiannya itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kematian bukan untuk ditakuti, karena setakut-takutnya mati bakal mati juga. Kematian itu untuk dipersiapkan, dan bahkan kematian itu perlu dirindukan. Loh, kok kematian dirindukan? Mungkin agak aneh buat orang-orang yang sudah mengenal Allah, buat orang-orang yang sudah al-arif billah, yang sudah paham apa makna kematian. Maka kematian itu justru dirindukan. Kenapa? Karena kematian itu adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ketemu kekasih takut? Kalau kita punya kekasih, katakanlah ada seorang suami punya istri, ditinggal sama istrinya entah pergi kemana, pasti perasaan suami akan rindu kalau ketemu dengan istrinya. Kenapa? Ya karena istri kekasihnya. Hari ini kita mengaku Allah sebagai kekasih kita, tapi ketemu Allah kita takut, Pak. Dan kapan ketemu Allah kalau nggak kematian itu? Kematian bukan akhir segala-galanya. Yang masuk, yang busuk di tanah itu jasad kita, nyawa kita akan ketemu dengan Allah. Dan kematian itulah awal kita akan masuk surganya Allah. Setiap habis sholat berdoa, ya Allah masukin surga, masukin surga. Setiap hari minta masuk surga. Begitu ditanya, mau mati? Enggak. Terus kapan masuk surganya? Coba rubah mindset kita, Pak. Kematian bukan untuk ditakuti, karena mati juga kita. Maka kematian itu harusnya dipersiapkan. Kenapa kita disuruh ibadah? Itulah bukti takut mati. Kenapa kita disuruh untuk sholat? Ya karena kita takut mati. Siapa yang nolong kita nanti di akhirat? Anak-anak kita hanya nganter sampai kuburan saja, dan setelah itu akan berebut warisan orang tuanya. Tidak ada yang mendengar tangisan-tangisan orang tuanya. Maka kita takut. Karena takut, maka sekarang kita beribadah. Maka sekarang kita sedekah. Kita jadikan anak-anak cucu kita menjadi anak soleh dan solehah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan kematian yang kita lari dari kematian itu, maka fa innahu mulaqikum, kematian akan menjumpai kita. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja berada, kematian akan menjumpai kita. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang, tak bisa maju, tak bisa mundur, Pak. Itulah takdir yang namanya kematian. Maka panggilan Allah yang kedua ini kita harus persiapkan sekarang.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah, kata Quran, sebaik-baik bekal adalah takwa. Banyak memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang ketiga, panggilan Allah yang ketiga adalah panggilan haji. Panggilan haji itu merupakan pilihan Allah. Orang yang berangkat haji adalah orang-orang yang dipanggil, orang yang dipilih oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang memberikan komen, enggak juga, asal banyak duit pasti bisa berangkat haji. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita, Pak, yang uangnya enggak kehitung, weekendnya aja ke luar negeri gitu. Begitu ditanya, sudah haji belum? Belum. Alasannya apa? Bukan karena tak ada uang, kan? Alasannya ya macam-macam. Ada yang bilang, saya masih muda, entar aja kalau udah tua. Ada lagi, aku takut kalau di sana dibales karena aku di sini banyak dosa. Macam-macam alasan. Tapi kalau orang sudah dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji, Pak, enggak harus dia banyak uang. Dan berapa banyak ada orang-orang yang dia berangkat haji bukan dari uangnya sendiri, Pak. Kenapa? Yang punya uang, yang punya rezeki, yang punya harta, yang punya kekayaan bukan kita. Yang punya kekayaan Allah. Kecil buat Allah kalau Allah memberangkatkan hambanya, kalau Allah menjemput hambanya untuk menjadi tamunya. Ya, saya banyak pengalaman dari beberapa jamaah-jamaah saya, dan saya sendiri, Pak, dari mulai berangkat haji tahun 2003, umroh sampai sekarang, saya nggak pernah biaya, malah dibayarin. Jadi kalau ada yang bilang yang penting banyak duit pasti pergi haji, enggak juga. Tergantung Allah memilih siapa, Pak. Maka kita berdoa supaya kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Tentunya jangan cuma berdoa, ya kita nabung, niatkan, Pak. Nggak usah bilang, nabung kok cuma segini sebulan, kapan berangkat haji? Jangan kita nyepelein Allah. Ya, itu namanya kita berburuk sangka kepada Allah. Seolah-olah harta kita ini hartanya Allah. Salah. Ya, seolah-olah hartanya Allah itu harta kita, padahal harta kita itu sesungguhnya siapa? Milik Allah. Harta Allah itu seperti lautan, Mbak. Harta seluruh manusia seperti jarum dimasukkan ke laut. Air yang nempel di jarum ketika diangkat, itulah harta seluruh manusia, dan lautan itulah hartanya atau miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bismillah, niat menabung, lalu berdoa kepada Allah. Urusan berangkat kapan itu urusan Allah, nggak usah dipikirin. Kita manusia hanya wajib berusaha, manusia tidak wajib berhasil. Berhasil itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau orang itu bersungguh-sungguh, Pak, dalam menjalani agama, Allah akan berikan kemudahannya. Maka ibadah haji disebut dalam beberapa kitab fikih termasuk ibadatul khususiyah, ibadah yang bersifat khusus. Kenapa dikatakan ibadah khusus? Tempatnya khusus di Mekah, nggak boleh di sembarang tempat. Yang kedua, orangnya yang pergi haji juga termasuk orang yang khusus, yang dipilih oleh Allah. Dan yang ketiga, pahala haji juga khusus. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada haji yang mabrur, balasan yang pantas kecuali surga, Pak. Jadi kalau ibadah-ibadah lain itu ganjarannya berupa pahala sekian, tapi kalau bicara haji mabrur bukan pahala lagi, langsung surga pahalanya, Pak. Asal dengan catatan hajinya haji mabrur. Haji mabrur itu siapa? Bukan yang setiap tahun pergi haji, bukan yang ketika pergi haji lalu diantar ke bandara oleh satu kelurahan, bukan yang ketika haji dia bisa cium hajar aswad sampai puluhan kali. Tidak itu. Orang yang haji mabrur adalah sebelum dan setelah haji ada perubahan. Sebelum haji masih senang berbuat dosa, setelah haji berubah menjadi baik. Itulah tanda haji yang mabrur. Maka yang sudah pergi haji sekali, Pak, cukup sekali saja, nggak usah pergi haji berulang-ulang, kecuali kalau kita pembimbing. Ya, nggak usah kita ngerasa, aduh, aku haji pertama kan kurang afdol, kurang sempurna. Nggak usah.
menyempurnakan haji itu dengan perilaku kita hari ini, Pak. Jadi kemabruran haji kita itu buktikan dengan perilaku kita sekarang ini. Karena haji mabrur akan dilihat dari perilaku kita. Berubah nggak kita ini? Ya. Sebelum haji nggak senang ke masjid, setelah haji senang datang ke masjid. Ya nggak masuk akal gitu loh. Kalau pergi ke Masjidil Haram yang jauh aja, kita rela untuk mengeluarkan biaya, Pak. Masuk masjid dekat rumah kita nggak pernah datang, Pak. Emang rumah Allah cuma hanya di Masjidil Haram? Kan rumah Allah juga ada di masjid-masjid kita ini. Ya, maka kalau kita mau menyempurnakan ibadah haji, sempurnakan dengan perbaikan diri kita. Mudah-mudahan yang sudah haji, Allah jadikan hajinya mabrur dengan membawa perbaikan diri, dan yang belum haji semoga Allah pilih, semoga Allah mudahkan untuk bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وصل وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin fi Palestin. Wahfadna wahfadil muslimin. Wahfadil masjidal aqsa lil muslimin. Wa ahlikil kafarata wal dhalimin minal yahudiyin wal israiliyin wal amrikiyin. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa, kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.